Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaqulun Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka tafaqquh din, mengkaji, mendalami agama Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab di antara sekian sebab untuk diampunkan dosa-dosa kesalahan kita, dikucurkannya rahmat oleh Allah serta diberikannya kita ampunan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Rasul yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah berbahagia, seperti yang telah disampaikan bahwa materi kajian kita adalah al-a'mal al-munjiyah minan nar. Amal-amal, ibadah-ibadah yang mungkin dapat kita lakukan, yang insya Allah dengan amal itu Allah selamatkan kita dari nerakanya. Kajian ini atau judul ini tepatnya itu bertitik tolak dari firman Allah yang terdapat dalam surat Maryam. Ya, surat Maryam ayat 71-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini kepada para sahabatnya, termasuk kepada sang istri Aisyah radhiyallahu anha. Ayat ini menggambarkan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita. Wa minkum, tidak ada seorang pun di antara kamu, itu literalnya, illa waridha, kecuali akan mendatangi neraka itu. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka itu. Dan itu merupakan ketetapan Allah yang pasti berlaku. Kalimatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka itu. Dan itu pasti. Hatman maqdiyah, pasti. Mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menangis ketakutan karena dalam ayat ini menyebutkan tanpa pengecualian pada ayat 71-nya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan datang ke neraka itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan ayat 72-nya. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Para zalimin fiha jizya,
dan kami membiarkan orang-orang yang zalim berlutut di dalamnya. Jadi semuanya akan mendatangi neraka. Hanya sampai di situ ada yang diselamatkan, ada yang tidak. Jangan berbahagia. Sebenarnya ayat ini aja sudah cukup untuk menghabiskan waktu kita ini. Ketika menjelaskan makna wariduha. Apa yang dimaksud oleh datang itu? Mendatang itu apa? Ada sebagian ulama berpendapat makna mendatangi itu artinya ya melewatinya, yakni masuk dalam neraka itu. Dukhuluha, masuk. Ya. Semuanya akan masuk dalam neraka. Namun Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Sehingga neraka itu menjadi bukan haram tapi bardan, dingin. Pendapat kedua, makna wariduha, mendatangi neraka itu artinya melewatinya. Wariduha artinya melewatinya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya, akan melintasinya. Namun Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi makna yang kedua, wariduha artinya melewati. Sama-sama melewati, tetapi ada yang bahagia, ada yang sengsara. Kalau tadi naik pesawatnya bahagia, naik mobilnya ya lebih kurang lah begitu. Kemudian yang ketiga, makna wariduha melewati itu maksudnya adalah melewati nanti di mahsyar. Dalam arti melewati situ atau madrid itu artinya melihat dari jarak dekat. Nanti kita temukan nanti hadis-hadisnya. Melihat dari jarak dekat. Tapi sekedar melihat saja. Yang zalim telah campakkan ke dalamnya, yang bertakwa selamat. Makna yang keempat dari wariduha yang diartikan mendatangi itu adalah melihat neraka itu dari alam barzakh. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan itu. Orang-orang yang mukmin bertakwa Allah tidurkan di dalam kuburnya sampai yaumul kiamat. Di dalam hadis Abu Daud disebutkan dibukakan bagi dia satu pintu menuju surga sehingga dia melihat bagaimana keadaan kelak yang terdepan di surga. Sementara yang kafir disiksa di dalam kuburnya, di dalam barzakhnya, dan dibukakan pula satu pintu baginya menuju neraka sehingga dia melihat tempatnya di neraka. Sampai kapan? Sampai nanti yaumul kiamat. Paling tidak ada 4 pendapat para ulama yang menjelaskan tentang makna mendatangi itu. Bagi kita bukan masalah mendatanginya, mendatangi neraka. Yang perlu kita sampaikan sekarang adalah bagaimana kita selamat dari neraka. Doa kita wa qina adzabannar. Yang umum kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi masuk surga tanpa menginap di neraka. Wa qina itu maknanya apa? Jauhkan kami, selamatkan kami, pelihara kami dari azab neraka. Baik, jemaah berbahagia. Ini doa yang biasa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan. Ini yang jadi bahasan kita pada kesempatan ini. Ini banyak. Saya cuma ingin menyampaikan sampai di mana saja kita bisa sampaikan. Nanti bisa di fotokopi ini, di copy, soft copy, dilanjutkan oleh Ustaz Kompes insyaallah dan Ustaz yang lain. Baik. Ini al-amal al-munjaminan nar adalah amal-amal atau ibadah-ibadah yang insyaallah menyelamatkan kita dari api neraka. Sesuai dengan temanya, amal-amalan yang menyelamatkan kita dari api neraka. Pertama adalah mengucapkan syahadat dan ikhlas. Kita kenal dengan 2 kalimat syahadat. Jangan berbahagia. Di dalam sebuah hadis disebutkan Muslim sahih
bersumber dari salah seorang sahabat Ubadah bin Samit. Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, harramallahu alaihi." Barang siapa yang bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang hak diibadati dengan sesungguhnya kecuali Allah, wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, harramallahu alaihi nar, Allah haramkan dia masuk neraka. Oleh karena itu, ucapan syahadat itu luar biasa. Di sini kita ambil poin-poin kecilnya. Disebutkan 2 kalimat syahadat adalah tanda imannya seseorang. Jadi kalau orang itu dari agama lain, sebelum mengucapkan syahadat itu bisa dikatakan muslim. Pembukanya itu adalah syahadat. Tapi saya udah hafal Al-Fatihah, Ustaz. Misalnya, saya udah hafal Qur'an, saya juga udah puasa Ramadan. Udah syarat belum? Belum. Ya, boleh tak? Kuncinya di situ. Yang kedua, pembuka pintu surga. Hablullahil Majid, tali Allah yang kokoh. Shiratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Dan merupakan rukun min arkan Islam. Salah satu rukun Islam yang 5 itu adalah syahadat. Kita katakan di sini tiket masuk surga, istilah kita tiket, ya, sebagai penyelamat dari kekekalan di dalam neraka. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, saya khruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi isqala dzarrah minal khair, akan keluar dari api neraka. Terlepas cepat atau lambatnya akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan di hatinya hanya sebesar zarrah. Zarrah itu bahasa kita apa itu? Biji sawi, orang terjemahkan biji sawi, ya, bukan buah kelapa, biji sawi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya kebaikan yang kecil sekali sebesar biji sawi, dia bisa masuk dalam surga. Terlepas dia harus lama-lama dulu menginap di neraka, itu urusan lain. Karena itu, ya, syarat orang untuk masuk surga itu adalah la ilaha illallah. Dan syarat orang itu untuk tidak kekal di dalam neraka, la ilaha illallah. Nah, dengan ini saja sudah selamat dari api neraka ini. Tentu saja untuk kita-kita ini tidak cukup sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Enggak cukup untuk kita. Kecuali ada saudara kita yang sebangsa dari agama lain, dia menyatakan syahadat, dia masuk Islam, kita Islamkan, setelah itu dia pun mati. Wah, sudah surga itu ya. Karena ketika dihisab oleh Allah, nggak ada lagi dosanya. Di dalam Al-Anfal dikatakan oleh Allah, lain asal apa namanya? Qul lil ladzina kafaru in yantahu fallahu ma qarsala. Wahai orang-orang kafir, ya, jika kamu berhenti dari kekafiran, diampuni semua dosa yang telah lalu. Entah dia membunuh orang, terbanyaklah berzina, mencuri, garong. Tapi ketika dia masuk Islam, ya berubah qabla, yang sebelumnya itu menjadi gugur. Kemudian dia mati, masuk surga itu. Tapi kan berbuat kebaikan, iya berbuat kebaikan. Tapi kebaikan yang paling mulia sudah dilakukannya itu bersyahadat. Kalau dihisab, apa yang dihisab kecuali kebaikan dia. Tapi kalau Abu Hurairah mati, lama tuh hisabnya itu. Umur saya kira-kira berapa? Reto. 60. Karena murid saya ini berbaik hati, takut.
Berapa yang bedanya Pak? Tapi ketika uban banyak ini, kita foto dengan teman beberapa bulan lalu ketemu di media sosial di WA. Ustaz, sampai jenggot Ustaz pun sudah putih. Saya bilang, saya sudah mulai meninggalkan dunia. Sebenarnya saya ini masih tergolong muda gitu. Di mata bapak-bapak bolehlah saya ini tua. Sebenarnya saya ini masih muda. Ada tadi yang mengatakan saya 60. Ada ya? Itu penghinaan. Coba ambil kalkulatornya, ya. Saya kelahiran 66. Enggak usah khawatir, saya itu sudah tua sebelum usia saya. Jadi kalau saya berjalan, saya nomor 3 kakak beradik, nomor 1 untuk laki-laki, nomor 2 perempuan, saya nomor 3. Kalau kita berjejer, itu cocoknya saya dulu, baru nomor 2, baru dan nomor 3. Jadi kakak tertua itu cocoknya adik saya. Gak apa-apa, ini sudah memang takdirnya. Itulah salah satu hikmah beriman kepada takdir. Itu salah satu hikmahnya beriman kepada takdir. Ya kita ridho. Alhamdulillah. Di mata istri saya masih iya gitu. Kita lanjutkan. Kajian nanti amal neraka selesai. Udah, kita lanjutkan. Ini yang nomor 2 ini subhanallah luar biasa yang nomor 2. Mencintai Allah dan Rasul. Coba kita baca di sebuah dialog ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Ini dialog luar biasa nanti ya. Ini belum saya terjemahkan, jadi hadisnya enggak